فإذا جف القلب سقطت ثمارته. فإذا جف القلب سقطت ثمارته. فإن أجنب فأكثر من الأذكار. فإن أجدب فأكثر من الأذكار. Ya, min al-adhkari. Faidha, maka apabila jaffa, kering, qalbu, apa dia? Hati. Kering hati. Faidha jaffal qalbu, maka apabila kering hati. Pas ini momennya sekarang ini lockdown, COVID-19, banyak kering hati orang daripada ceramah-ceramah. Tak dengar lagi dia. Diputuskan hubungan kita. Mata rantai putus. Semua putus ini. Ilmu putus. Nasihat putus. Dengan ulama putus. Dengan masjid putus. Maka hati bisa kering. Ya. Pernah saya sampaikan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pernah kan? Saya share. Apa disebutkan? Jika seorang itu dalam 3 hari dia tidak ada menuntut ilmu, hatinya kering. Hati-hati. Kalau dia tidak pernah nasihat. Kalau 3 hari dia berturut itu tidak ada menuntut ilmu, hatinya akan gersang. Bahkan dia itu seperti kubur. Belum aja dia itu udah jadi kubur. Belum mati udah jadi kubur dia. Karena seperti mayit. Fa idza jaffal qalbu, maka apabila keringlah hati, sakotot, gugurlah. Iya hati tadi. Gugurlah, gugur. Apa? Bukan hati ya. Gugurlah. Apa yang gugur? Samaratuhu. Apa tadi samaratuhu? Buah hati tadi. Hu itu pulangnya ada kalbu. Hu itu pulangnya ke kalbu. Domirnya kembalinya ke kalbu. Samaratu ada tamar buto. Sakotat samaratu tuhu. Kalaulah hati itu kering. Kalaulah pohon itu kering udah Jul, tidaklah disiram, maka matilah daripada buahnya. Gugur, berjatuh-jatuhan semua. Daun-daunnya kering. Semua rontok semuanya. Musim autumn. Nah, fa in ajdaba, sama seperti tadi, jaffa tadi kering juga. Maka jika keringlah ia hati tadi, maka jika fa in ajdaba, maka jika keringlah hati tadi, fa aktsar, sukun dia rupanya, sukun. Fa aktsar, sukun, rohnya fa aktsar. Ya. Fa in ajdaba, maka jika kering hati tadi, jika kering dalam kurung hati, jika kering ia dalam kurung hati, fa aktsar, maka perbanyak oleh engkau. Apa dia? Jelas? Maka perbanyak oleh engkau minal azkari, daripada segala zikir. Ya Allah. Azkari. Luar biasa. InsyaAllah. Makanya hidupkanlah hati kita ini dengan zikir. Fa'akthar minal
adhkari, maka perbanyak olehmu minal adhkari, daripada segala zikir. Satu kata zikir, adhkari, yaitu banyak zikir. Zikir pagi, zikir petang. Tak bisa gitu, la ilaha illallah, itu paling dia. Kalau tidak, ngaji itu termasuk daripada zikir. Jadi oleh karena itu, inilah dia pesan yang kita Syekh Ibn Athaillah yang kita baca yang terakhir, apabila susah, yaitu gugur semuanya, rontok semuanya, maka cepat engkau berzikir astagfirullah, astagfirullah. Atau dibacakan sayyidul istighfar. Lihat itu nanti dalam kitab perukunan, lengkap itu semua doa-doa, wirid-wirid, zikir-zikir itu semua. Jadi inilah dia kajian kita pada pagi ini, yang mana sangatlah bodoh kita apabila kita tidak menjuangkan diri kita, jihadun nafsi. Yaitu sangatlah bodoh kita beribadah, akan tetapi kita sia-siakan, hati kita kering. Sangatlah bodoh kita seorang hamba yang mana kita sudah mendapatkan ilmu syariatnya, tapi daripada ilmu batinnya tidak diasahkan. Ingat, ketika di tubuh jasad ini sakit, maka ada obatnya, ke tempat dokter bisa. Tapi ketika hati kita sakit, ketika itu juga terhijablah kita dengan Allah, maka yaitu ibaratkan hati yang kering daripada ingat Allah Subhanahu wa taala. Saat itulah perbanyak kita berzikir. Setiap ada maksiat zikir, setiap sesuatu zikir. Apabila kering hatinya, cepat datangi ulama-ulama, minta nasihat, bukan minta didebat. Ini saya dapat ilmu tadi pagi ini, datang debatin. Kenapa? Karena dia telah melakukan daripada maksiat-maksiat, minta nasihat. Saya hendak mau bertobat. Jangan ada yang seperti itu langsung. Seperti dalam hadis Sahih Bukhari itu disebutkan, ada orang yang telah berbuat maksiat. Apa maksiatnya? Membunuh orang 99 kali. Ketika didatangi ustaz ini bahasanya, ustaz ini, langsung ustaz ini enggak enak yang cakapnya. Pak, saya mau tobat. Kenapa tobatnya? Saya telah membunuh orang 99 kali. Memang kamu ya emang nyawa punya kamu. Akhirnya saking emosi kawan ni, lengkap dia menjadi cepek. Dibabatnya langsung 100. 100 ya. Ditanya sini, ditanya lagi. Baru rupanya dengan ustaz yang terakhir dari sana, dia apa? Saya nak mau bertobat. Ya. Awalnya gimana? Saya membunuh 99 kali. Terus ada ustaz saya betul, enggak enak cakapnya. Saya genapin aja cepek. Saya genapin aja cepek. Akhirnya engkau pergi ke sana, di sini tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pun diampuni oleh Allah. Jadi oleh karena itu, saat itu dia beristighfar, ingat kepada Allah, jangan sampai kering. Nah, kita apalagi mengaji nih. Yang mengaji sering saja hatinya kering. Apalagi kata Pak Cahyo, lobet mau hampir udah baterai hati ini. Lobet ini. Jadi oleh karena itu, jangan sering-sering lobet. Jangan sering-sering apa. Setidaknya itu tadi, datangin tempat, mana pengajian kita tadi yang tinggal. Nidal terlambat, mana dia? Langsung. Mana videonya? Mana ininya? Catat. Nah, setiap kali catat saja apa perbarisan ini, maka itu bisa mendapatkan satu hikmah. Nah, ini yang kita raih. Kita ilmu hikmah yang kita hendak raih daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja. Insyaallah mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buah daripada ketaatan yang kita lakukan. Ramadan yang kita jalani ini, kita akan mendapatkan buah daripada amalan bulan Ramadan. Kapan itu? Di luar Ramadan. Kalau ada orang rajin puasa, kalau ada rajin dia ibadah, kalau ada rajin dia ngaji di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan, itu dia tidak melakukan amalan-amalan seperti ngaji ini, itu berarti tidak berbuah hatinya. Tidak berbuah amalannya itu. Hanya siram ke siram, artinya banjir. Banjir itu kan? Tidak berbuah. Karena apa? Latihannya di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan untuk melatih, untuk menghadapi 11 bulan. Hadapi 11? Salah niat. Ini niatnya apa ngaji nih? Suntuk daripada nggak ada kegiatan.
Ya kan? Nah, tapi kalau niatnya itu, ya Allah, jadikan ini ya pupuk ya Allah supaya bisa menghadapi kami 11 bulan nanti itu. 11 bulan. Kalau dalam sebulan ini sama seperti orang pemain tinju. Dia latihan semuanya kan. Artinya latihan dalam sebulan itu penuh-penuh latihan. Supaya apa? Supaya menghadapi nanti petarung-petarung yang lain itu. Sana tanding. Kamu nanti tanding ya kapan? Bulan depan. Kamu tanding ya bulan depan. Akhirnya 11 bulan dia udah latihan lagi dia. Begitu juga dengan kita bulan Ramadan. Di sinilah kita latihan jihadun nafsi. Pas ini kitabnya. Ini pas ini. Sayang kalau nggak pernah dikajikan ini. Saya khawatir ini kalau apabila tidak dingajikan oleh daripada sekota Batam ini yang ini rugi. Ada orang yang bisa baca kitab, ada orang yang baca dia ini. Kalau tidak dibacakan, termasuk didengarkan, itu orang ahli ilmu pun wajib mendengarkan ini. Orang yang pintar kali pun wajib dia mendengarkan ini. Sayang ini. Yang banyak kita tuh mendengarkan nasihat orang ya. Nasihat ini Ustaz mau balik ini. Dengarin. Tapi kita nggak tahu dari mana. Siapa yang nyampaikan. Ternyata semua itu adalah Syekh Ibn Athaillah Al-Iskandari menasihatkan ini. Kalau ini saja kita bahas, kita syiarkan kitab-kitab ini, maka insya Allah mereka akan kenal ulama ini. Bukan Ustaz ini, bukan Tungku ini, bukan ini, bukan Kiai ini. Enggak. Langsung, makanya di situ rujukan kata Syekh Ibn Athaillah dalam kitab Tajul Arus. Dalam kitab Tajul Arus, kalau kita sebut-sebut kitab itu, sebut nama ulama itu, ilmunya akan cepat ke kita dan melahirkan kembali. Jadi kalau ada orang ingin dia cepat ilmu, lahirkan, ceritakan kembali tentang ulama-ulama itu. Ya, Imam Al-Ghazali bangkitkan kembali sejarah. Orang yang membangkitkan sejarah, lihat dalam kitab Sirrus Salikin itu disebutkan. Kalau orang yang sudah membangkitkan satu daripada nama-nama ulama-ulama yang dahulu, sama artinya dia telah membangkitkan sejarah. Jangan ditutup. Makanya ada banyak karya-karya baru lagi. Ya kan? Semacam padahal ini ada banyak kitab-kitab Syekh Ibn Athaillah, tapi versinya beda-beda. Judulnya beda-beda. Al-Hikam ini, Al-Hikam Iqadul Himam, Al-Hikam Ibnu Ibad, Al-Hikam Athaillah, Al-Hikam Syarqawi, Al-Hikam Syekh Zaruk, Al-Hikam. Wah, luar biasa. Saking tertariknya para yang ingin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saja. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali bagaimana dan apa saja yang terjadi ketika hati itu sedang gersang dia. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita akan lanjutkan esoknya, paginya lagi. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.